bapak ke saya. Pokoknya Pak Haji, saya mau mampir ke sana, mau silaturahmi dengan tangan terbuka. So kenapa? Kalau orang silaturahmi kan harus dihargai, harus dihormati sama saya. Minimal saya bikin papais dulu sama ibu di rumah, bikin segala macam. Saya nggak mau, apalagi datang tamu yang terhormat. Nah, dengan pertemuan siang ini yang memang kita secara tiba-tiba, mungkin ada hal yang mau Bapak sampaikan. Waktu pemilu legislatif 2 hari menjelang Pileg saya juga datang ke sini, dan pada waktu Pilpres juga kampanye di sini, dan alhamdulillah suaranya juga sangat bagus. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Artinya kalau tidak ditemu Pak Haji Lulung, saya juga belum tentu jadi anggota DPR. Kita sama-sama tahu bahwa kita sudah mempunyai satu pemerintahan yang baru, meskipun yang kami dukung, kita dukung Pak Haji Prabowo Subianto belum bisa mendapat kesempatan untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini, tapi beliau sudah menunjukkan satu jiwa besar yang saya kira disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita walau bagaimanapun taat pada konstitusi, dan kita juga menyatakan mendukung pemerintah untuk program-program yang baik bagi rakyat, dan kita akan mengoreksi pemerintah kalau kebijakan itu merugikan masyarakat. Jadi pada dasarnya itu silaturahim lah, dan juga mungkin apa yang bisa, aspirasi apa yang bisa saya sampaikan di luar itu. Kalau itu saya tadi yang soal BBM itu ya kita perjuangkan lah dengan semaksimal mungkin, dan juga saya kira sebetulnya sekarang mulai kelihatan bahwa apa yang banyak disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika kampanye sebenarnya benar. Soal kebocoran-kebocoran, kan yang agak ngotot ngomong soal illegal fishing sebenarnya Pak Prabowo. Illegal fishing, illegal mining, illegal logging, dan lain-lain untuk menutup kebocoran-kebocoran. Nah, mudah-mudahan pemerintah sekarang bisa betul-betul melakukan itu. Kita sih pasti akan mendukung kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Mungkin itu Pak Haji Lulung, ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, para pengurus dan kader dari Partai Gerindra yang hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Mungkin justru saya ingin kalau ada masukan-masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gimana ya Pak rupanya ya? Dikatain anak tiri ya bukan? Dikatain Kabupaten Bogor ya kami pajaknya 100% ke Tangerang. Satu orang aja Pak, 1 tahun itu 100 juta pajak untuk Parung Panjang, 1 orang pengusaha masuk daerah Tangerang. Pengusaha di Parung Panjang lebih dari 300 orang. Itu 1 tahun tuh Pak, 1 orang aja satu perusahaan 100 juta yang masuk keluar. Setelah saya juga bingung Pak, ini apakah ini memang pelayanan di Kabupaten Bogor kurang, apa memang gimana gitu? Kami sudah solusi dengan masyarakat, ayo kita sadar hukum. Masyarakat harusnya begini Pak, Bogor mah susah katanya. Bikin SIM aja kadang-kadang nggak lulus, bingung SIM motornya nggak lulus 3 kali. Gimana kita mau bikin SIM di Bogor? Larinya ke Tangerang satu hari lulus. Kira aja susah Pak. Kira. Yang tadi disampaikan masalah KIR, masalah SIM, masalah KTP, masalah akte, itu memang kesulitan. Mungkin salah satunya jalan, kami akan merapatkan Pak Camat ini ke depan bahwa pelayanan untuk KTP, akte itu akan kita bagi menjadi seperti karasidenan untuk dapil 5 misalnya berapa di kecamatan Negerian, supaya jangan sampai mengurus akte ini terpusat di Disduk Capil. Ini yang selama ini yang jadi masalah. Mungkin nanti di Kabupaten Bogor ada kebijakan pelayanan KIR, pelayanan ke Samsat, pelayanan Disduk Capil, itu kita akan bagi-bagi tugas dengan wilayah-wilayah yang sudah ditentukan di masing-masing dapil. Mungkin itu yang nanti akan kita sebelum Bogor bakal mekar, itu dulu yang akan kita wacanakan untuk pelayanan publik. Mungkin nanti Pak Camat sekarang kan KTP orang-orangnya sudah mulai ditambah-tambah nama, itu rencananya untuk pelayanan akte dan mungkin yang lain-lainnya. Nah ini
sedang kami diskusikan dan udah dimasukin di dalam pembahasan. Tapi mudah-mudahan tahun 2015 ada realisasi di dalam pelayanan publik untuk mendekatkan jangan sampai orang Parung Panjang masuk ke Tangerang gitu. Saya kemarin rakor dengan orang Askes, ternyata KIS itu se-Indonesia cuma 1,7 juta Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya itu masih pakai kartu BPJS 8,6 juta. Jadi pembohong besar sebetulnya Jokowi. Tapi karena dia bisa mengemas sebuah program yang seolah-olah masyarakat jadi tertarik. Itu sebenarnya kelemahan Prabowo, punten-punten kan. Kurang bisa mempromosikan diri. KIS itu se-Indonesia cuma 1,7 juta dan dari Kabupaten Bogor tidak ada kali yang mendapat kartu KIS di Kabupaten Bogor itu tidak ada. Karena di Kabupaten Bogor sudah di-cover oleh Jamkesmas, di-cover oleh Jamkes Sehat, clear semuanya. Jadi mungkin itu hanya disebar ke daerah-daerah peripheral Indonesia. Jadi saya mohon juga ya ke Kang Pandi supaya karena agak pusing kita sebagai praktisi kesehatan apabila ada orang datang bawa kartu KIS dilayani semua. Kalau dilayani siapa yang mau bayar? Kita klaimnya kemana? Siapa operatornya itu kemana? Itu sebetulnya ada kegelisahan dari sisi operasional. Sedangkan kita bicara BPJS saja belum beres kan. Nah, mengenai KIS juga sama sebetulnya. Ini satu potensi pelanggaran. Karena ini tidak ini kan sudah jelas BPJS yang ada payung hukumnya. KIS ini tidak jelas payung hukumnya. Dan kalau misalnya memang mau diubah, harus diubah undang-undangnya. Tidak bisa maunya pemerintah atau maunya Ibu Menko mengatakan Inpres atau Kepres, kan itu udah tidak ada lagi yang bersifat kebijakan seperti itu. Jadi ini juga nanti akan menjadi bahan dengan Komisi 9. Jadi kalau sekarang ini memang masih belum jelas, dan ketidakjelasan ini mudah-mudahan nanti ya mudah-mudahan tahun depan agak jelas lah, sebelum lagi yang lain. Jadi terima kasih masukannya. Tapi ini benar, jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Katanya Indonesia itu akan swasembada 7 komoditas ya Pak ya, termasuk sapi, kemudian cabai dan sebagainya. Itu seperti apa kebijakan kita gitu, mungkin Gerindra yang bisa diharapkan oleh pelaku pertanian seperti itu. Terima kasih. Ya, yang lalu juga mau swasembada 5 komoditas kan, nggak ada yang tercapai satupun. Sekarang 7 komoditas. Saya agak ragu juga, terang aja. Yang lalu kan mau swasembada beras, swasembada kedelai, swasembada sapi, daging, swasembada jagung. Satu pun nggak ada yang tercapai. Apalagi sekarang kalau menurut saya. Apalagi sekarang. Jadi saya terang agak BBM, swasembada BBM. Jadi lebih bagus kita yang real aja gitu. Yang real aja. Saya kemarin ditanya soal Menteri BUMN oleh wartawan. Bagaimana komentarnya Menteri BUMN mau menjual gedung? Saya bilang bagaimana? Masa Menteri BUMN mau menjual gedung 22 lantai kementerian karena tidak sanggup melakukan efisiensi karena pegawainya cuma 250. Saya bilang cara mikirnya itu gimana? Harusnya saya bilang BUMN yang punya gedung itu tarik aja ke situ, suruh sewa di situ, gedung yang di sana disewakan kan gitu Pak. Ini kan kita nggak usah terlalu mikir banyak banget. Gitu. Kemudian saya bilang jangan-jangan ini mau ngejualin BUMN sebentar lagi. Terus malah saya tanya lagi, ini Pak Jokowi kapan mau buyback Indosat? Saya bilang mau beli Indosat kapan? Saya mau nagih. Iya. Jadi Pak Haji Lulung, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Saudara Iwan dan kawan-kawan, tuan rumah Ibu Haji Lulung, makanannya enak, terima kasih banyak. Ya, sastra juga ya, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih atas silaturahmi ini, bukan yang terakhir. Saya kalau nanti lewat sini kapan-kapan saya harus telepon dulu. Iya.